Cair ini sahabat ya saya spray untuk tanaman cabai juga hasilnya sangat luar biasa. Dan untuk tanaman padi cukup sahabat tani spraykan saja seperti ini 7 HST 7 hari setelah pindah tanam. Buah pada padi kita itu akan berbuah lebat dan malainya akan panjang. Dan ketika merunduk itu beratnya itu sangat maksimal dan hasilnya sangat luar biasa. Pupuk yang kita gunakan ini hanya bermodalkan beberapa ribu saja, kita sudah bisa meracik pupuk sendiri tanpa meninggalkan pupuk kimia. Nah hasilnya itu sangat hijau royo-royo sahabat ya. Nah pupuk yang kita gunakan adalah pupuk organik cair khusus untuk tanaman padi maupun untuk tanaman cabai bisa. Ini bahan yang kita proses dari awal adalah daun lamtoro, kipahit, dan bonggol pisang dan banyak lain bahan-bahan yang kita gunakan. Dan yang kita buat sekarang adalah modalnya itu yang beribu-ribuan dan kita campur dengan pupuk yang sudah difermentasi sahabat ya. Yang perlu sahabat ketahui adalah cara dan prosesnya biar hasilnya itu maksimal dan top marketok tanpa bermodalkan begitu banyak dengan harga pupuk yang begitu mahal pada saat sekarang ini sahabat ya. Nah modalnya sahabat, dengan modal hanya Rp4.000 kita sudah bisa membuat pupuk semprot untuk tanaman padi melalui pupuk daun atau stomata daun. Nah pupuk daun yang kita bikin ini tidak sampai ratusan ribu, bahkan kita bisa memperbanyak anakan padi karena pupuk daun padi ini melalui penyemprotan sehingga menjadi pupuk daun padi paling bagus. Nah karena sekarang sebagai petani harus bisa meminimkan atau mengurangi biaya yang beratus-ratus ribu maupun berjuta-juta sahabat dengan menggunakan pupuk yang harganya murah, karena pupuk sekarang harganya itu gila-gilaan dan juga langka sahabat. Pupuk yang saya maksud dengan bermodalkan hanya Rp4.000 kita sudah bisa membuat pupuk semprot yang kita inginkan. Sahabat bisa lihat ya, ini adalah micin sahabat ya. Nah micin ini sebagai campuran dari pupuk cair yang ada yang ini sahabat ya. Kita campurkan antar. Dan sebelum kita lanjut cara pencampurannya itu sahabat ya, itu sangat mudah. Yang sahabat perlu ketahui dari micin ini ya sahabat, mengandung nitrogen, fosfor sahabat ya, dan kalium yang termasuk lumayan tinggi. Bahkan elemen lain seperti amonium, sulfat, kalsium, magnesium, asam amino yang dibutuhkan untuk tanaman padi kita ya sahabat juga ada di dalam micin ini sahabat ya. Untuk pemakaiannya itu tidak usah terlalu banyak karena akan memparah keadaan pada tanaman padi kita. Karena itu di dalam micin ini kita hanya memakai sedikit aja di waktu vegetatif sudah membantu untuk pertumbuhan tanaman padi kita secara maksimal dari micin ini. Dan untuk pemakaiannya micin ini hanya cukup 1 botol kita pakai itu 2 sendok saja, yang artinya akan jadi 1 gendongan semprotan. Seberapa banyaknya sebaiknya micin digunakan untuk tanaman sedikit aja sahabat ya. Itu yang perlu sahabat ketahui tentang micin ini. Dan menurut pengalaman saya di lapangan sahabat ya, micin atau MSG ini baiknya kita berikan saat masa vegetatif karena dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, terutama pada pertumbuhan daun dan batang. Nah, terlihat daun lebih lebar dan tegak serta batang jadi lebih besar dan kuat sahabat ya. Efek ini hampir sama dengan pemberian hormon sitokinin sahabat ya. Efeknya itu hampir sama memakai micin ini. Namun perlu diperhatikan, ketika sudah daunnya melebar dan hijau, hentikan pemberian micin ini sebab tanaman memasuki masa generatif karena dapat berpengaruh pada bunga dan rasa buah. Intinya pemberian micin hanya cocok diberikan pada tanaman masa vegetatif sahabat ya. Untuk micin ini yang perlu sahabat ketahui. Oke, kita sudahin dulu pupuk micin ini sahabat ya. Kembali ke pupuk penyepraian campuran dari micin ini sahabat ya. Ini adalah pupuk organik cair ya, yang kaya akan nitrogen fosfatnya sahabat ya. Dan bahan organik yang saya campurkan di sini seperti daun lamtoro, daun gamal, daun kipahit, dan buah-buahan busuk di sini ya. Dan limbah-limbah sayuran bisa sahabat simpan di sini juga sahabat ya, dengan merajang bahan-bahan tersebut dan difermentasi sahabat ya selama, kalau kurang lebih selama 2 minggu.
Dan bahan-bahan tersebut mengandung bakteri pengikat unsur nitrogen sehingga dapat digunakan sebagai pupuk pengganti pupuk kimia yang mengandung unsur nitrogen. Juga dari bonggol pisang sahabat ya yang mengandung fosfat. Nah, bahan ini mengandung bakteri pengurai fosfat, itu bonggol pisang sahabat ya, sehingga dapat digunakan sebagai pengganti pupuk kimia yang mengandung fosfat seperti SP36. Nah, semua bagian tadi ya sahabat harus perlu diingat. Dan semua bagian buah kelapa yang muda maupun tua dan air kelapa dan serabut kelapa juga saya sudah fermentasi di sini. Dan bahan-bahan ini mengandung bakteri pengurai unsur kalium sehingga dapat digunakan sebagai pengganti pupuk kimia yang mengandung unsur kalium sahabat. Lalu kita campurkan seperti ini sehingga cair seperti ini, dan kita fermentasi itu selama 2 minggu atau 15 hari sahabat ya. Setelah itu baru kita gunakan dengan cara penyepraian dengan pupuk spray, maksudnya yaitu melalui pupuk daun yang kita bikin ini sahabat ya. Dan setelah ini baru kita campurkan bersama micin, tetapi dengan micin barusan saya sudah bahas dari awal video ya sahabat. Nah, itu bahan-bahannya sahabat ya yang perlu sahabat ingat. Dan ukuran dari bahan-bahan tersebut itu setengah kilo. Nah, untuk pemakaiannya sahabat ya, setengah liter, maksud saya untuk pemakaiannya itu 180 ml per 16 liter air atau 20 ml per liter air. Lalu baru kita campurkan micin sebanyak 3 sendok dalam 16 liter air atau pergendongan semprotan sahabat ya. Setelah itu sahabat ya, 7 HSD atau 7 hari setelah pindah tanam sahabat bisa menypraynya lagi. Sahabat bisa menyepray dari awal pindah tanam. Dan untuk tanaman cabai juga hasilnya itu sangat luar biasa, sudah terbukti pada tanaman cabai saya ini. Dan hasilnya itu sangat luar biasa, hanya bermodalkan modal sangat minim dan micin tersebut sahabat ya. Dan yang kita mix dengan pupuk organik cair racikan kita sendiri. Nah, itu sahabat ya, semoga bermanfaat dan silahkan sahabat praktikin untuk semua jenis tanaman agar hasilnya top dan maksimal. Nah, untuk tanaman cabai sahabat ya, dosisnya itu harus rendah dulu, jangan tiba-tiba dinaikkan. Itu ntar takutnya tanaman kita itu akan gosong sehingga pertumbuhannya kurang maksimal. Karena pupuk organik cair ini sifatnya itu asam sahabat. Dosisnya itu sahabat kurang lebih 12 sampai 13 mili per tangki semprotan untuk tanaman cabai sehingga mendapatkan hasil maksimal. Itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.